Puji Astinasution, saya dari kelas Biologi 1 Stamuk 2020 dengan nomor induk mahasiswa 0704202042. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang mikroteknik hewan dengan judul dekalsifikasi. Adapun materi yang dibahas pada materi dekalsifikasi yaitu yang pertama latar belakang dekalsifikasi, yang kedua pengertian dari dekalsifikasi, yang ketiga proses dekalsifikasi, keempat penelitian dekalsifikasi, dan kelima aplikasi pada dekalsifikasi. Tulang adalah struktur terpenting pada makhluk hidup karena tulang merupakan penopang utama tubuh dan pelindung organ-organ penting dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan hati. Tulang tersusun atas sel osteosit, osteoblast, dan osteosklas. Sel osteosit yaitu sel tulang dewasa untuk mempertahankan bentuk tulang agar tetap optimum. Sel osteoblast yaitu sel pembentuk sel tulang, serta sel osteoklas sebagai penghancur tulang dan memperbaiki tulang. Tulang pada umumnya mengandung 70% mineral dan 30% organik. Susunan utama tulang terdiri atas matriks ekstraseluler termineralisasi yang mengandung bahan organik dan anorganik seperti fosfor, kalium, dan protein. Komposisi tersebut yang membuat tulang menjadi keras dan kuat, sehingga dalam proses pemotongan jaringan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan maupun kerusakan pada pisau mikrotom. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan proses dekalsifikasi. Apa itu dekalsifikasi? Dekalsifikasi adalah prosedur rutin dengan tujuan membuat jaringan yang mengandung garam mineral tersebut. Selain itu, dekalsifikasi juga dapat dikatakan sebagai teknik untuk menghilangkan garam mineral dan tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium, sehingga mampu membuat persediaan yang baik tanpa adanya kerusakan jaringan akibat dari jaringan yang keras. Contoh dari teknik dekalsifikasi yaitu seperti tulang dan gigi. Faktor yang mempengaruhi proses dekalsifikasi untuk diagnostik pada pembuatan sediaan antara lain ketebalan tulang, kerapatan atau densitas tulang, suhu, agitasi, vakum atau tekanan, dan volume larutan dekalsifikasi. Prinsip dekalsifikasi adalah menghilangkan kation kalsium dengan mekanisme anion. Anion dapat diperoleh dari larutan dekalsifikasi yang biasanya mengandung larutan asam. Larutan asam yang digunakan untuk proses dekalsifikasi jaringan tulang antara lain yaitu ada asam nitrat sebesar 5%, parenis 10%, asam klorida atau HCl 5-10%, dan larutan non-Ebner, asam format 10%, Evans dan kajian Christensen, dan netral ethylene diamine tetraasetat atau EDTA. Dapat diketahui bahwa larutan dekalsifikasi paling baik menggunakan asam nitrat 3% pada pewarnaan hemaktosilin eosin atau HE dengan hasil pewarnaan yang merata. Proses dekalsifikasi seperti tulang, gigi, dan jaringan yang mengandung kalsium menggunakan larutan dekalsifikasi asam nitrat 10% untuk pewarnaan hemaktosilin eosin yang hasil pewarnaannya juga merata. Dekalsifikasi didasarkan pada penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion. Anion berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam yang mampu menghilangkan semua kalsium tanpa memberikan efek buruk pada sel serat jaringan dan proses pewarnaan berikutnya. Selain itu, larutan asam memiliki pH yaitu sebesar 4,4 sampai 4,5 yang mampu memberikan proses dari dekalsifikasi yang baik. Sebelum jaringan dilakukan proses dekalsifikasi, jaringan tersebut harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu. Jaringan keras yang tidak terfiksasi dengan baik akan menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak di sekitarnya akibat agen dekalsifikasi. Fiksasi itulah yang nantinya akan melindungi jaringan lunak, baik keseluruhan atau setidaknya ada bagian kecil yang dapat dipertahankan. Teknik ini yang disebut dengan teknik fiksasi potong makros dekalsifikasi. Adapun terdapat berbagai langkah-langkah dasar dari proses dekalsifikasi yang disertai dengan fiksasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode potong makros.
Potong jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap fiksasi tercapai dan proses penghilangan garam kalsium tercapai. Jaringan yang terdeklasifikasi dengan ukuran ini diharapkan akan tercapai 2-3 jam. Untuk memastikan deklasifikasi lengkap diperlukan untuk memeriksa setelah 2-3 jam tersebut. Adapun proses deklasifikasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan jaringan yang telah terparafinasi, blok dimasukkan ke dalam larutan deklasifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan deklasifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan penghubung berupa kasa sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan atau sedikit di bawah atau tengah-tengah jaringan bagian tengah cairan. Yang kedua, cairan harus diganti 1 atau 2 kali sehari sampai deklasifikasi selesai. Hal ini sangatlah penting mengingat perkembangan proses deklasifikasi dan kesempurnaan hasil. Yang ketiga, pada saat penyelesaian deklasifikasi, jaringan langsung dipindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Yang keempat, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan. Sebagai contoh penelitian deklasifikasi yang dilakukan oleh Laboratorium Medica dengan menggunakan 6 ekor tikus putih jantan Ratus noverticus berusia 2-3 bulan, Galur Wistar memiliki berat badan 100-150 gram dengan sampel yang diambil berupa bagian tulang pipa tikus. Tulang pipa tikus dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu setiap kelompok berisi 15 tulang pipa tikus yang direndam ke dalam larutan deklasifikasi, yaitu kelompok asam nitrat sebesar 10% selama 3 hari dan kelompok asam nitrat 3% selama 5 hari. Selanjutnya, tulang pipa tikus yang dideklasifikasi diamati tingkat kelunakannya dan diberikan skor sesuai dengan kriteria tulang tersebut. Dari hasil pengamatan gambar 1 tersebut memiliki gambaran mikroskopis preparat tulang pipa tikus yang menggunakan larutan deklasifikasi asam nitrat 3% dengan pewarnaan hemaktosilin eosin. Preparat tersebut dinyatakan berwarna biru, terang, jelas, padat, inti sel, warna merah yang mengandung eosin pada sitoplasma, dan kerusakan pita-pita preparat itu sekitar 0-20% pandang yang dapat diamati pada perbesaran 400 kali sehingga sediaan jaringan tulang pipa dapat didiagnosis. Gambar 2 merupakan gambaran mikroskopis preparat tulang pipa tikus yang menggunakan larutan deklasifikasi asam nitrat sebesar 10% dengan pewarnaan hemaktosilin eosin. Preparat tersebut dinyatakan tidak baik dengan menunjukkan warna biru pada inti sel, tidak ada warna merah atau eosin pada sitoplasma. Jaringan tulang pipa tikus juga kurang jelas dan kerusakan pita-pita preparat lebih dari 40% yang dapat diamati pada perbesaran 400 kali sehingga sediaan jaringan pada tulang pipa tidak dapat didiagnosis dengan baik. Hasil uji statistik yang ada pada penelitian tersebut menyatakan perbedaan yang bermakna rata-rata kelunakan dan kualitas preparat jaringan tulang pipa tikus menggunakan larutan deklasifikasi asam nitrat 3% dan asam nitrat yang berukuran 10% dengan pewarnaan hemaktosilin eosin. Hasil penelitian kelunakan tulang pipa tikus menggunakan larutan deklasifikasi asam nitrat 3% lebih rendah dibandingkan dengan asam nitrat 10%. Hal ini disebabkan larutan deklasifikasi asam nitrat 10% memiliki kadar konsentrasi asam kuat yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam nitrat 3% yang merupakan asam kuat konsentrasi rendah. Sebab mekanisme kerja larutan asam untuk melunakkan tulang dengan cara melepaskan senyawa organik
yang terdapat pada substansi dasar pembentukan tulang dan jaringan, sehingga larutan asam kuat dengan konsentrasi tinggi yang berarti terdapat pengaruh pasangan dan surut air terhadap kadar NO2 pada air yang digunakan dalam proses dekalsifikasi tersebut. Kehilangan warna pada inti sel jaringan disebabkan adanya perendaman larutan asam kuat yang berlebih, sering merusak komponen pewarnaan yang bersifat basofilik seperti inti sel. Inti sel yang bersifat asam, apabila terkena terlalu banyak larutan yang bersifat asam, akan membuat jaringan inti rusak dan menjadi lebih asam, sehingga pewarnaan larutan hemaktosilin yang bersifat basa tidak dapat masuk dan mewarnai ke dalam inti sel. Hal lain yang dapat mempengaruhi hasil kualitas jaringan tulang pipa antara lain adalah proses fiksasi dan processing. Proses fiksasi merupakan langkah dasar yang dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pembusukan jaringan, sehingga jaringan yang dapat diamati pada tulang pipa tikus itu difiksasi dengan menggunakan buffer formalin 10% selama 24 jam. Selain itu, proses fiksasi yang baik pada tulang itu menggunakan yang namanya helix fixative, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang larutan yang digunakan untuk fiksasi pada tulang. Proses jaringan yang akan mempengaruhi hasil kualitas terletak pada tahap infiltrasi parafin, di mana infiltrasi parafin pada jaringan tulang memerlukan titik leleh yang lebih tinggi dibanding yang lebih jaringan lunak. Titik leleh yang lebih tinggi dibutuhkan agar parafin dapat mudah masuk ke dalam jaringan tulang yang keras, sehingga adanya proses infiltrasi parafin terhadap kualitas jaringan. Maka dari itu, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa prinsip dasar yang dilakukan dalam tahap fiksasi, yang pertama ada pengurangan dan penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Yang kedua ada pengurangan dan penghilangan garam kalsium oleh pengurangan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan adanya pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikasi proses dari kalsium bebas. Yang ketiga menggunakan chelating agent atau EDTA. Yang keempat pengurangan dan penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan listrik arus. Pemilihan larutan dekalsifikasi atau yang dapat disebut dengan agen dekalsifikasi sangatlah penting. Nah, kemudian ada beberapa kriteria dari larutan dekalsifikasi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghilangkan garam kalsium dengan sempurna. Yang kedua, tidak menyebabkan kerusakan sel-sel, jaringan atau serat yang ada di sekitar area yang mengandung garam kalsium. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pewarnaan yang dilakukan. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan sesingkat mungkin. Pembagian larutan dekalsifikasi yang didasarkan pada asam mineral kuat pada tulang yang dilakukan dengan menggunakan teknik dekalsifikasi dan diwarnai dengan menggunakan hemaktosilin eosin. Spesimen ini didekalsifikasi dengan asam klorida untuk waktu yang berlebihan tanpa menggunakan tes endopoint yang tepat. Meskipun elemen jaringan masih terlihat dengan baik, namun hasil pewarnaan menunjukkan adanya inti yang sangat buruk sehingga sulit dibedakan dengan pewarnaan eosin. Selanjutnya, yang didasarkan pada asam organik lemah. Asam lemah yang sering digunakan sebagai larutan dekalsifikasi adalah asam format. Asam format dapat digunakan secara sederhana dengan konsentrasi larutan 10% atau dikombinasikan dengan formalin atau dengan larutan penyangga. Meskipun lebih lambat dibandingkan dengan larutan asam kuat, namun hasil yang diperoleh jauh lebih baik dan cenderung tidak mengganggu pewarnaan pada tulang. Larutan chelating juga menjadi salah satu media
yang digunakan pada proses dekalsifikasi tulang, yaitu akan bekerja dengan menangkap ion kalsium dari permukaan kristal apatit dan secara perlahan-lahan mengurangi ukurannya. Proses ini sangatlah lambat, tapi akan menghasilkan sediaan yang maksimal, bahkan dapat membutuhkan waktu hingga beberapa hari atau minggu, tergantung dari ukuran dan kerapatan kalsium dalam tulang. Kemudian ada penentuan waktu endopoint dekalsifikasi. Endopoint penting dalam proses dekalsifikasi karena dengan mengetahui endopoint, maka kita akan mengetahui bahwa semua kalsium telah hilang namun tidak merusak terlalu besar pada jaringan di sekitarnya. Bahkan jika proses dekalsifikasi mengalami kelebihan waktu, dikhawatirkan kerusakan jaringan di sekitarnya atau target sel menjadi hilang. Kelebihan dekalsifikasi sering terjadi pada penggunaan asam kuat sehingga merusak komponen pewarnaan yang bersifat basofilik seperti inti sel. Kemudian dalam proses dekalsifikasi sendiri akan menggunakan beberapa metode, yaitu ada metode X-ray. Metode ini merupakan metode terbaik dalam melihat kualitas dekalsifikasi, terutama ketika spesimen berukuran besar. Selanjutnya, pengujian reaksi kimiawi. Sebuah reaksi kimia sederhana dapat diterapkan ketika larutan dekalsifikasi menggunakan larutan bersifat asam, terutama asam format, dengan cara menghapus 5 ml cairan dekalsifikasi bekas dari kapal pengolahan jaringan. Yang kedua, akan ditambahkannya amonium hidroksida tetes demi tetes sampai pH larutan netral untuk kertas pH. Tambahkan 5 ml jenuh amonium oksalat dan dikocok. Kemungkinan untuk didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Kemudian ada metode dengan menggunakan tes fisik. Tes fisik pada tahap dekalsifikasi membutuhkan beberapa tindakan manipulasi dengan membengkokkan tulang atau pengambilan sebagian kecil spesimen untuk merasakan sisa proses dari dekalsifikasi itu sendiri. Agar proses dekalsifikasi memiliki kualitas yang baik, maka dilakukanlah proses pembersihan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan mencuci jaringan tersebut menggunakan air keran yang dialiri atau pemberian larutan basah. Metode yang terbaik dari keduanya adalah dengan mengaliri air keran. Hal ini disebabkan dengan mengaliri air, sisa asam akan terhapus dan kontaminasi yang ada di dalam jaringan. Ketika pencucian sisa asam dalam jaringan tidak dilakukan, maka akan menyebabkan berbagai kendala, khususnya ketika pada teknik pewarnaan. Kendala yang terjadi biasanya yaitu pewarnaan menjadi tidak merata dan terdapat bercak hitam di dalam jaringan akibat sisa kalsium yang tidak terbuang. Namun, jika terdapat kendala seperti itu, kadangkala penghilangan kotoran tersebut dapat dilakukan ketika proses pewarnaan dengan mencuci di air mengalir lebih lama dan kemudian diberikan larutan basah sebelum diwarnai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi dekalsifikasi ini adalah bahwa dekalsifikasi merupakan proses menghilangkan garam-garam kalsium dan mineralisasi pada tulang, gigi, dan kalsifikasi jaringan lain. Dekalsifikasi menyebabkan jaringan menjadi lunak sehingga mikrotom dapat memotong tulang atau jaringan yang mengandung kalsium dengan mudah untuk dijadikan sediaan jaringan.